Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini di depan kita sudah ada CLC 250. Ini motor keluaran dari CF Moto Indonesia. Mereka sudah launching CF Moto CLC 450 duluan. Habis itu CLC 250 ini dikenalin kemarin pas CF Moto Day. Kayak gimana motornya? Mari kita bahas. Oke, jadi seperti biasa ini ngobrol dari hati ya. Ini bukan full review atau pembahasan gimana-gimana. Ini pendapat full pribadi dari gue. Nah, kalau ngeliat motor ini pasti yang pertama kali kita lihat adalah looknya. Bentuknya itu kayak cruiser bobber begitu-begitu ya. Jadi bisa dilihat dari bannya yang tebal banget dan besar. Habis itu bentukan tempat duduk yang nyaman model-model cruiser. Dan ditambah lagi stang yang cukup tinggi dan kalau dilihat dari sini cukup lebar. Nah, tapi kalau dari CLC sendiri, gua ngelihatnya itu ini motor memang cakep sih. Dari look itu padat, bukan seperti 250 cruiser lainnya. Jadi bentuknya itu emang padat dari mesinnya, rangkanya sampai ke knalpot dan bannya itu benar-benar tidak terlihat ada yang kosong. Ya mungkin kalau orang yang ngambil ini mungkin kalau dikasih side box atau side back bakal lebih mantep lagi. Jadi terlihat touring banget. Secara look emang gagah, laki banget tapi tetap bisa cocok untuk orang-orang yang berkeluarga ataupun yang lady biker kepin bawa motor ini jalan-jalan. Nah kembali lagi motor ini secara look mantep dan gue suka banget. Dari desain belakang bisa dilihat ada 2 sen ini, habis itu balik ke tempat duduknya dan kalau dinyalain kuncinya itu di samping sini. Nah ini langsung nyala. Jadi emang speedonya modelnya klasik seperti ini. Dan motor ini udah cukup kita bawa jalan kemana-mana sih. Kita coba harian, kita coba riding to feel-nya seperti apa. Dan satu kata untuk motor ini adalah ini motor 1 silinder 250 cc tapi suaranya asik dan dia irit. Nah ngomongin suara, yuk kita nyalain nih. Suaranya kayak gini nih. Jadi kita putar dulu kuncinya. Udah netral motornya, mari kita nyalain. Sabar dulu. Yuk. Suaranya tipikal 1 silinder memang. Tapi dengan mesin yang padat ini, nih. Suaranya asik menurut gue. Seperti motor-motor yang udah di custom bahkan. Kalau misalkan orang-orang lihat biasanya ini mirip-mirip sama suaranya Scorpio ya bang ya. Ya Scorpio dikenal untuk motor-motor yang padat. Motornya suaranya kompresi atau padat. Dan Cruiser 250cc ini memiliki itu. Jadi dia bukan cuma secara look keren aja. Tapi dia juga didukung sama suara yang cocok juga. Jadi memang gue ngelihatnya ini motor emang cocok untuk dipakai harian juga gitu loh. Nah ngomongin secara mesin tadi, secara looknya ajib, harganya pun dia di 60 juta. 60-an juta ya. Jadi untuk harga sih menurut gue masih masuk untuk orang-orang yang mencari 1 silinder dengan bentuk cruiser yang nyaman untuk dibawa jauh. Pasti kalian juga 60-an juta buat 1 silinder bang. Memang 1 silinder harga di atas 50 juta itu udah menurut kita semua terasa wow tinggi banget harganya. Tapi memang untuk harga di 2024 ini kita membandingkan dengan motor-motor 1 silinder lain yang di kategori naked, adventure maupun sport dan masuk ke cruiser, memang ini dikategorikannya jadi standar harganya. Walaupun gue bakal bilang kalau kita mundur 5 tahun atau 10 tahun sebelum tahun ini, ya untuk harga segitu termasuk tinggi sekali. Nah dibanding dengan kakaknya yang 450cc, si 450 CLC yang harganya di 100 jutaan, 100 kecil lah bisa dibilang gitu, ini hampir setengahnya gitu. Jadi emang menurut gue ya untuk 250cc lo dapat semua ini, it's not bad lah. Jadi kalau menurut gue motor ini, menurut gue ini keren, suaranya juga dapat. Tapi gue juga masih belum tahu nih apakah cocok untuk masyarakat Indonesia. Kalau gue ngelihatnya secara penggunaan harian motor ini nyaman, motor ini juga oke secara bensin irit, tapi yang gue bingung cuma satu sebenarnya. Apa itu yang gue bingungin? Nah yang gue bingungin itu ini motor kalau gigi satunya beratnya minta ampun. Gigi satunya berat, naiknya berat, tapi pas udah masuk ke gigi 2, gigi 3, gigi 4, torsinya malah luar biasa.
torsinya ngisi banget. Jadi benar-benar dia motor cruiser dengan tenaganya kayak naked atau sport untuk gigi 2 ke atas. Makanya ini agak aneh nih, gue waktu bawa ini agak aneh. Kayak, loh kok ini malah kenceng banget tarikan atasnya gitu. Tarikan atas gigi 2 ke atas kok malah kenceng banget gitu loh. Dan semakin digas, semakin liar motor ini. Kalau disamain kategori mungkin sama kayak CLX lah. CLX 250 dari CF Moto juga. Tapi CLX aja torsinya itu nggak segilaan motor ini. Jadi motor ini lebih gila dari CLX 250 yang kategorinya masih naked. Nah kemarin kan gue sempat ke Hambalang menggunakan 450 MT. Dan Farel menggunakan CLC 250 ini. Percaya atau enggak, saat nyalip-nyalip, 450 MT sama CLC itu seimbang, hampir seimbang. CLC masih bisa ngejar banget. Jadi buat teman-teman yang misalkan tertarik kepengen ngambil motor ini untuk jadi secondary lah, atau untuk dipakai touring pun, sama teman-teman mogenya, bisa jadi pilihan juga. Memang kalau ngomongin motor ini banyak positifnya gitu loh. Jadi emang ajibnya di situ. Tapi kalau gue saranin sih, kalau misalkan mau bonceng berdua, hati-hati. Karena jok belakangnya kecil banget. Gue jujur kalau gue punya motor ini jok belakang bakal gue jadiin single seat aja sih. Ini bakal gue jadiin part modifikasi gitu loh. Karena gue nyoba bonceng kan. Ini dengan footstep yang model seperti ini, yang posisinya segini banget gitu. Berarti lo harus meluk gitu loh. Memang ini motor buat bucin kali ya. Jadi boncengersnya itu harus meluk terus gitu. Kalau nggak meluk, ya karena torsinya yang luar biasa ini, bisa kelempar ke belakang. Jadi kesimpulannya seperti apa bang? Untuk motor 60-an juta satu silinder cruiser bobber seperti ini, ajib atau enggak? Kalau gue bilang ajib, gue bakal bilang ini motor ajib banget. Tapi kembali lagi, selera gue pasti berbeda sama kalian semua. Mungkin kalau misalkan punya 60-an juta, gue ngambil Moge aja deh yang second, dapat IR6N. Oh, gue ngambil 2 motor deh, Matic lumayan deh second, dapat X-Max gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin motor seharga motor baru, sekarang ini rata-rata harganya memang segini. Jadi CLC cocok untuk harian maupun touring, gue bakal bilang iya. Cocok secara pemakaian, gak capek, maupun iritnya yang luar biasa dari yang kita tes. Kita tes itu waktu itu cukup jauh dengan bensin 2 bar udah keliling se-Jakarta. Hampir 100 kilo lebih itu. Dan masih 2 bar aja. 1 bar ya? Oh kurang 1 bar ternyata. Gitu. Jadi kita udah cobain memang untuk motor ini gila iritnya, gila torsinya, dan nyamannya juga luar biasa. Karena shocknya pun nyaman maupun dari handlingnya juga nyaman. Jika teman-teman tertarik sama motor ini, kalian bisa langsung kontak ke CF Moto Indonesia, ada di deskripsi kontaknya, dan kalian bisa langsung cobain ataupun langsung beli motor ini. Pokoknya tentunya cobain dulu motornya, rasain, pasti jatuh cinta langsung bawa riding. Dan tentunya kita tutup video ini dengan ride safe as always. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.